Awi Rahma ini kontennya kuliner ya? Iya. Kan? Konten kuliner, full kuliner lah ya? Ya full kuliner. Kuliner. Sehari makan berapa kali? Nah, banyak viewer gua tanya kan, Bang, kok jadi food vlogger tapi kok nggak gendut sih? Ya kan? Padahal ya gendut nih. Nggak kelihatan ya? Efek kamera biasa. Oh, nanti saya kasih fotonya ya. Nah, lu bisa bayangin kan, konten gua kuliner, ya kan? Gua ngomong di tempat umum, di restoran gitu kan, naruh kamera, jepret, ya kan? Kita ngomong di benda mati, ya kan? Bisa apa gua? Baru pertama bikin, akhirnya ngomongnya bisik-bisik, Bray. Nah, setelah gua upload tuh video, gua lihat, wah nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa. Memperkeruh suasana. Iya, ini nggak bisa. Ini gua terkenal ini. Akhirnya gua berubah. Nah, dengan semakin banyaknya jam terbang, kita pasti semakin banyak belajar. Gitu ya? Iya, pastinya Benar, gitu. Banyak teman-teman itu, Mas, gimana cara meningkatkan subscriber gitu? Meningkatkan subscriber. Ini dengan cara curang atau dengan cara bagus nih? Kalau curangnya gimana? Welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di segmen Tanya jawab. tanya jawab. Ngobrol cantik gitu. Ngobrol cantik. Dan di sini di segmen kali ini saya kedatangan tamu salah satu YouTuber ternama di Surabaya. Ya, di Surabaya aja ya. Salah satu YouTuber dari Surabaya. Namanya Awi Rahma. Awi Rahma. Kontennya apa, Pak? Ini aku kebetulan kontennya kuliner. Kuliner. Yoi. Jadi teman-teman yang seneng mangan, yang suka makan-makan, yang ingin masakan-masakan di Indonesia, Mas Awi Rahma nih, Bang Awi, Pak Awi, Bray. Bray Awi Rahma. Bray Awi Rahma ini nanti akan mereviewkan banyak sekali kuliner di mancanegara ini ya. Amin. Kalau ada duit. Nah, saya keringetan sekali. Ganti tisu mah. Lanjut. Lanjut. Oke, tadi dari mana, Bre? Dari tadi saya di sini. Sebelum kita melanjutkan pengobrolan kita kali ini ya, acara pada siang hari ini itu disponsori oleh apa, Bre? My Home Homestay. My Home Homestay itu tempat semacam apa itu? Ini tempat yang cozy banget buat orang cari penginapan yang murah, cuman nggak murahan. Wih, dia asik. Nah, ini tempatnya kayak gini. Ini self service, ya kan? Gua pertama kali ke Banyuwangi tuh cari yang murah, Bray. Biasa. Sampai masih kecil ya gitu. Ntar kalau udah jutaan, nah itu cari yang bintang 6. Bintang 7. Nah, ini bagus banget tempatnya dan fasilitasnya lengkap banget, Bray. Lokasi di mana, Bre? Ini di Jalan Juanda. Jajak. Jajak bener. Perliman apa ya? Perliman Bangor ya. Jadi apa ya? Perliman Bangor. Pokoknya nanti ada perumahan ya My Home Homestay mah ya langsung aja di search. Oke teman-teman yang mau ke Banyuwangi silakan mampir ke sini My Home Homestay. Oke, kembali ke topik ini. Ya. Nah, bincang-bincang kali ini kita ingin menanyakan beberapa tentang YouTube. YouTube lebih dari TV. Boom. Sama dengan TV kan? Oh iya, TV Gimana ini? bisa ada di YouTube. Boom. Oke, nah ini makanya kan saya undang sesama YouTuber ya. Jadi biar ngobrol lagi nyambung, enak, pas. Bener. Ini kan banyak banget orang-orang nggak ngerti YouTube itu kayak gimana sih. Nah, seperti itu. Ya. Terus kalian yang mau nyoba bikin konten di YouTube itu harus ngapain aja sih? Dan harus apa aja yang lu karyain di YouTube? Betul. Bener nggak? Saya setuju dengan. Ini gua pribadi, gua sebenarnya baru banget di YouTube kurang dari setahun sih Mas Andra. Gitu ya? Iya, gua masih belajar dan masih detik ini masih banyak banget yang harus gua pelajarin. Sama, kita harus tetap belajar. Nah, bener. Karena rajin panggal pandai. Yoi. Harus Dan kita harus sharing nih ke Nah. viewernya Bajidot. Iya. Ya.
Ngono kok. Akalnya malah hilang. Akalku hilang. Nanyain dia. Soalnya langsung karo youtuber langsung. Jadi ya gini ya, mungkin dari teman-teman saya itu kan banyak yang mas gimana sih cara membuat YouTube ya? Jawaban yang simpel ya bikin akun, iya. Bikin konten Konten. yang menarik, be yourself, atau terserah lu mau bikin karakter tersendiri buat konten lu yang berbeda dari diri sendiri juga nggak apa-apa, buat hiburan doang gitu, terserah kalian, yang penting kalian enjoy, ya kan? Ya tinggal bikin video, diedit bisa pakai PC atau pakai HP, terserah kalian yang punya apa, jangan dipaksain. Nah, yang penting berkarya aja deh. Saya setuju. Konsistensi. Ya. Kamu jangan politik kesini. Dan yang paling penting, Bray, kunci buat jadi YouTuber itu konsistensi. Konsistensi ya. Benar. Ya. Nah, yang gua maksud konsistensi itu, ini kalian nih bikin video sekali diupload, umpama hari Senin, sebulan kalian baru upload lagi, nah itu salah. Jadi mau ini niat upload nggak? Iya benar. YouTube itu membaca dan mengerti kalau kita ini bikin karyanya konsisten atau enggak. Semakin kita konsisten, itu semakin kita dipromosiin sama YouTube. Seperti itu. Udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi kalau saya mungkin terlalu konsisten akhirnya bosan orang-orang ini. Enggak kok, aku sering kangen kok. Jangan keras. Kalau untuk biasanya orang-orang kan nganggap banyak teman-teman itu, Mas, gimana cara meningkatkan subscriber gitu? Meningkatkan subscriber ini dengan cara curang atau dengan cara bagus nih? Kalau curangnya gimana? Ada beli. Ada beli ya. Tapi biasanya nggak. Nggak, kalau kalian beli subscriber itu nggak bakal diterima monetize-nya. Apa tuh monetize? Monetize itu membernya YouTube. Jadi ntar kalau video lu udah dimonetize, itu ada iklannya. Nah, itu iklan itu pendapatan dari YouTuber, Bray. Jadi kalau kalian pakai cara curang, itu kalian nggak bisa dimonetize. Nah, gimana sih caranya biar bisa dimonetize? Yaitu berkarya, konsistensi. Oke lah, kita baru bikin video nggak langsung bagus, ya kan? Semua ada jam terbangnya. Lama-kelamaan semakin kita cerdas bikin konten. Nah, itu yang kalian butuhin adalah konsistensi, Bray. Dan semakin kalian bikin video 1, 2, 3, 4, 5, itu secara nggak langsung kalian pasti bikin konten lebih bagus daripada sebelumnya. Betul sekali kan? Ini gua nih pribadi, waktu gua bikin video pertama itu malu banget, Bray. Nah, lu bisa bayangin kan, konten gua kuliner, ya kan? Gua ngomong di tempat umum, di restoran gitu kan, naruh kamera, jepret, ya kan? Kita ngomong di benda mati, ya kan? Bisa apa gua? Baru pertama bikin, akhirnya ngomongnya bisik-bisik, Bray. Nah, setelah gua upload tuh video, gua lihat, wah nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa. Memperkeruh suasana. Iya, ini nggak bisa. Ini gua terkenal ini. Akhirnya gua berubah. Nah, dengan semakin banyaknya jam terbang, kita pasti semakin banyak belajar. Gitu ya? Iya, pastinya gitu. Pinter banget ya gua. Saya setuju. Nih gua cerita nih pengalaman gua nih ya. Gua pernah syuting makanan, review makanan di McD, ya kan, di McD. Pas waktu itu McD ngeluarin menu baru, ya udah gua review. Nah, gua review McD kan ada sound gitu, kan ada sound kan. Itu pun suaranya kecil banget menurut gua. Gua masih awal-awal di YouTube nih ya, nggak ngerti kalau kayak gitu bisa melanggar hak cipta. Waktu gua edit, gua upload, terus gua sisipin sama musik-musik library YouTube. Waktu gua upload, 3 hari kemudian gua kena copyright. Itu melanggar hak cipta musik. Itu kena musiknya judulnya Amerika apa gitu kan. Oh iya. Gua cek, ternyata gua ngelanggarnya karena ada Iya. speaker itu. Makanya aku susah kalau ngupload terus ada musik. Oh, ini ganggu banget ini. Ya itu ngefek. Jadi kalian kalau mau syuting di luar studio gitu kan, sebisa mungkin kalian nggak ada musik di situ, nggak ada suara TV. Sebisa mungkin itu bisa ngedetek YouTube buat mematikan monetis kita kayak gitu, Bray. Karena melanggar. Makanya teman-teman mungkin kadang ada di videoku waktu masuk mall atau masuk apa kok, Mas
musiknya jangan kekencengan jadi sama nggak kedengeran ngomong apa itu karena ada musik. Bener. Tak tambahin musik kenceng lah. Oh gitu Iya. ya, ngisipinya gitu ya. Iya. Jadi saya masih kedenger ngomong cuma musiknya gede gitu. Gedein biar nggak kedetek musik yang di speaker itu ya. Heeh. Tapi kalau gua pribadi kalau syuting di tempat makan gitu kan, gua minta tolong ke karyawan atau ownernya untuk matiin musiknya itu. Oh gitu. Iya biar lebih aman sih. Soalnya ada waktu ngomong tok ini ya, waktu ngomong doang kan kalau waktu untuk shoot kan di mute. Mas Awi Rahma ini kontennya kuliner ya? ya Konten kuliner, full kuliner lah ya? ya full kuliner. Kuliner. Sehari makan berapa kali? Nah, banyak viewer gua tanya kan, "Bang, kok jadi food vlogger tapi kok nggak gendut sih?" Ya kan? Padahal ya gendut ini. Nggak kelihatan ya? Efek kamera biasa. Oh nanti saya kasih fotonya ya. Udah gendut, pakai lensanya dia fish eye, ya udah bulat gua. Ya kan? Sebenarnya kalau gua pribadi kalau buat jadi food vlogger itu gua syuting pas giliran gua bener-bener lapar banget. Oh. Nah, lapar banget baru gua syuting cari konten. Kalau kenyang, gua ya nggak syuting. Udah gitu doang. Jadi menjaga kesehatan juga sih, Bray. Iya toh, bener kan? Oh nanti kok lu gua itu orang mana yang nanya? Nah, banyak banget yang ngira gua kan orang dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, sebenarnya gua orang Jakarta. Sebenarnya gua orang Jakarta. Cuman udah lama tinggal di Surabaya. Nah, di channel gua emang sengaja nyiptain karakter buat channel gua. Jadi gua pakai actionnya, logatnya pakai logat Jakarta. Actionnya logat Jawa. Tapi kalimatnya kalimat Jakarta. Buat ciri khas aja sih. Iya sih. Mm-mm. Iya sih. Jadi mungkin teman-teman cuma di segmen kali ini saya pakai bahasa Indonesia ya, cukup baik dan benar ya kan ya. Iya, baru gitu ya. Akhirnya ya saya pakai bahasa Indonesia. Mas Awi Rahma ini. Gak apa-apa sih, aku bisa kok bahasa Jawa. Oh gitu ya? Bisa. Soalnya udah lama, udah 3 tahun, 4 tahun. Oh gitu. Aku agak susah kalau ngomong Jawa itu, Mas. Oh gitu ya? Iya. Pakai apa bahasa Jepang? Tingkat kesulitan waktu menjadi food vlogger, istilah vlogger makanan kan makan terus melalui. Itu apa? Titik yang agak sulit gitu loh. Nah ini yang susah nih ya, waktu awal gua mulai. Kalian bayangin ya, lu makan tapi sambil ngajak ngomong. Itu susah loh. Jadi ya apa caranya gua bisa nyampein apa yang gua rasa, apa yang gua lihat, itu gua cerita ke kalian. Itu lumayan susah awalnya. Tapi untuk sampai 10 video ke atas, itu gua menikmatin proses itu. Jadi gua senang makan, nge-share ke kalian. Dan gua di channel gua nih, gua makan bukan sebagai food vlogger, sebagai pembeli biasa. Oh iya, food vlogger biasanya. Jadi kalau food vlogger kan paling makanan doang kan. Nah kalau gua apa yang gua lihat tentang pelayanan, tentang rasa, tentang kebersihan itu berarti sebisa mungkin gua share ke kalian. Review atau reaction juga bisa ya? Bener banget. Jadi gua sebagai pembeli biasa aja deh. Jadi ngomong apa pengalaman gua yang gua rasain, apa yang gua lihat, gua share ke channel gua. Yang paling salah satu video Mas Awi Rahma yang paling membuat apa ya? Menurut kalian sendiri membuat atau susah atau agak gimana gitu, berkesan? Nggak berkesan atau berkesan? Iya berkesan. Berkesan. Yang paling berkesan ini Masuk gua banget gitu. Video yang mana? Videonya Bakso Damas Batu. Gimana itu? Itu gua datang nih ke Bakso Damas, emang random gua cari konten. Gua nggak ngeluarin kamera. Gua pertama masuk langsung disambut sama owner itu dengan ramah banget dan dijelasin produk-produknya dan disuguhin kopi. Padahal gua sebagai pembeli biasa. Kopi itu free atau gimana? Makanya itu free. Jadi gua nanya-nanya doang, gua ngomong gua dari Surabaya mau makan ini, terus dia jelasin semua historinya dengan ramah banget dan ternyata gua kaget dengan SOP makan di sana. Jadi buat kalian yang penasaran SOP-nya kayak gimana sih, nonton aja di channel gua yang Bakso Damas Batu. Bakso Damas Batu. Ntar kalau gua jelasin kesini kalian nggak nonton video gua. Iya, langsung tongkrongin ya. Mampir ke mampir. Mampir ke channel gua. Lebih banyak di daerah mana, Mas? Surabaya. Surabaya. Sekitar Surabaya. Nah ini awalnya gua mau bikin konten emang Surabaya dulu.
Ntar kalau udah berkembang baru gua keliling Indonesia, rencananya gitu. Amin. Benar. Nanti bisa. Karena gua penasaran banget sama kuliner Indonesia. Saya juga. Yo, bikinnya gitu kan. Sama. Iya itu gitu. Tapi ya itu kendala biaya. Makanya jangan lupa subscribe ya, Ya, jangan channel lupa kita. jangan lupa subscribe, support terus video kita. Itu biar kita bisa bikin konten lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Betul. Jangan skip. Iklannya. So, oke teman-teman, mungkin perbincangan kita kali ini kita gimana ya? Kita tutup dengan bacaan doa, Mas. Oke, mungkin perbincangan kali ini bisa dilanjut di next time berikutnya ya. Next time berikutnya. Oke. Kalau Bang Bajidot mau ke Surabaya, langsung aja kabarin aku. Oke, langsung nanti nggak saya WA ya, oke. Langsung aja di telepon. Ini orang ngomongnya banyak banget. Oke teman-teman, ojo lagi subscribe channel ini dan channelnya Awi Rahmat. Arigatou gozaimashita.